Ya silakan Mas. Bagaimana? Ya, yang nanti ya setelah dari ya. Izin Pak Dirjen dari Hukum Online Pak. Hukum online. Ya, mungkin pertanyaan saya untuk Pak Dirjen dan Pak Gubernur. Jadi Pak, mungkin pertanyaan saya agak menyambung seperti tadi, tapi diskursus publiknya mungkin lebih kayak dia menganalogikan adalah biar saya saja yang WNI, anak saya tidak, gitu kan. Dan mengindikasikan adanya krisis kepercayaan terhadap skema kewarganegaraan di Indonesia, gitu. Nah, dalam revisi RUU Kewarganegaraan sendiri, Dirjen AHU akan melakukan evaluasi nggak Pak? Khususnya terhadap di pasal 4 dan pasal 41 gitu Pak, guna mengeliminasi hambatan administratif gitu, yang justru mendorong anak-anak yang baik lahir di keluarga negara campuran atau yang di luar negeri untuk memilih menjadi warga negara asing gitu, dan kehilangan kepastian hukumnya di Indonesia. Gitu. Ya, baik. Iya, semua itu juga sama. Yang di depan. Pas Pak Dirjen ngomong, kalau yang lain ngomong apa? Perkenalkan, saya Anwar dari Detikom. Izin penegasannya Pak Dirjen, berarti dari pihak yang bersangkutan, baik orang tuanya dalam hal ini terutama, berarti dia belum memberikan segala bentuk konfirmasi baik ke Dirjen AHU ataupun imigrasi dan Dirjen Kemenkum yang lain, berarti dia belum memberikan konfirmasi. Dan apakah dari Kemenkum sendiri sudah menghubungi yang bersangkutan begitu? Pertama, memang di dalam RUU Kewarganegaraan diatur dan tadi seperti saya sampaikan, draft yang ada sekarang itu lebih selektif lagi. Jadi ke orang yang di luar negara Indonesia dan juga orang kehilangan kewarganegaraan Indonesia akan semakin diperketat, bahkan harus banyak izin dan persetujuan dari kementerian lembaga lainnya, selain juga konfirmasi dari negara tersebut. Karena bisa saja warga negara asing menjadi warga negara Indonesia, itu juga menjadi salah satu pertimbangan yang belum tentu positif. Bisa jadi karena mungkin mau melarikan diri dan lain sebagainya, makanya kita butuh clearance dari negara tersebut melalui berita besarnya apakah memang yang bersangkutan sedang bermasalah hukum atau tidak. Terus kemudian di dalam tentu kita akan lebih menempatkan koordinasi dan komunikasi dengan kementerian lembaga lainnya. Kalau selama ini baru UNIPAS, baru BIN, baru Seknek dan lain sebagainya, khusus kasus tertentu dengan APH dan lain sebagainya. Tapi tentu nanti di dalam RUU Kewarganegaraan yang baru lebih dari itu. Ketika seseorang ingin melepaskan kewarganegaraan dari warga negara Indonesia, kita harus cek juga dari PPATK, BPOJK dan lain sebagainya, termasuk juga antar BPN dan sebagainya. Apakah ketika dia meninggalkan Indonesia sedang tidak dalam kondisi pailit, tidak berhutang, ataukah ada sengketa hukum lainnya segala macam, sehingga ketika lepas dari Indonesia tidak menjadi masalah dan lain sebagainya. Nah ini salah satu politik hukum yang nanti akan dibangun supaya tidak mudah menjadi warga negara Indonesia, tapi juga tidak mudah untuk kehilangan status kewarganegaraannya. Kemudian yang terkait yang kedua tadi ya, sampai dengan saat ini belum ada komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian Hukum yang khususnya dari Direktorat Jenderal AHU. Nanti kami mungkin secara aktif komunikasi dengan Kemlu dan petugas terkait mengenai status yang bersangkutan, apakah itu sebatas pernyataan di media sosial, apakah memang menjadi kehendak resmi yuridis yang didatangkan untuk berkaitan yang status bagi anaknya. Tapi kalau melihat dari usianya dan juga status yang bersangkutan warga negara Indonesia menyatakan seperti itu, tentu juga tidak layak dan tidak elok ya sampaikan, apalagi anaknya juga belum pada masanya untuk menentukan statusnya sebagai apakah dia melepaskan warga negara Indonesia atau warga negara asing lainnya gitu. Jadi ini tentu tidak menjadi pembelajaran bagi kita semua, apalagi undang-undang perlindungan anak tidak boleh memaksakan segala sesuatu kepada hak atas anaknya gitu. Jadi kan orang tua terlalu intervensi pada anaknya, ini pembelajaran kita semua. Adapun hal-hal lain yang terkait dengan masalah LPDP dan sebagainya, kemarin sudah disampaikan oleh Kementerian Keuangan dan memang membantu kita juga untuk menjelaskan kita dari segi aspek status kewarganegaraan ini saja, dan juga dari peraturan perundang-undangan di bidang kewarganegaraan. Oke, cukup jelas, mudah-mudahan bisa menjelaskan semuanya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian.
Ya, sederhana cukup ya, Pak ya. Pak, satu lagi Pak. Oke. Pak, jadi- Terakhir ya. Iya terakhir Pak. Tadi kan Inggris, Bapak bilang Inggris tidak menganut Yusoli Pak. Itu Pak ya. Ada Pak. Iya, Inggris tidak menganut Pak. Jadi sebenarnya status anak ini jadinya sah jadi warga negara Inggris atau tidak sah di UE ini Pak? Pertama kita harus cek dulu ya dokumentasinya gitu. Apakah dari segi aspek dokumen hukumnya itu yang jelas kalau tidak menganut Yusoli kan berarti dia tidak menganut tempat kelahiran di sana. Nah, kalau tidak menganut tempat kelahiran dan juga tidak garis keturunan, tentu kalau dia menganut garis keturunan, tentu garis keturunannya warga negara Indonesia. Tempat tentu dia tidak diakui. Berarti anak itu statusnya adalah warga negara Indonesia. Kalaupun dia bersangkutan itu di sana mungkin menganut sistem permanen residen, nah itu, tapi kan tentu permanen residen untuk anak atau untuk orang dewasa gitu. Nah ini yang sedang kita konfirmasi. Nah apakah kemudian seperti tadi pertanyaan sebelumnya, pantas seorang tua anaknya yang belum dewasa kemudian dipastikan nanti menjadi warga negara asing atas kehendak orang tuanya, bukan atas kehendak dari anaknya. Karena permanen residen itu kan harus keinginan diri sendiri dia ketika dia mengajukan. Demikian. Baik, terima kasih Pak Dirjen, terima kasih rekan-rekan semua wartawan, rekan-rekan media. Sekali lagi, salam mendengar kami, selamat siang dan selamat berpuasa bagi yang menjalankan. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zimbabwe. Terima kasih ya. Pak.